Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu sore di Baghdad, Abu Nawas berjalan melewati sebuah alun-alun, tempat sekelompok biarawati sedang berkumpul, memberikan ceramah kepada para jamaat. Salah satu biarawati yang terkenal cerdik dan fasih berbicara tampak sedang menjelaskan tentang kasih Yesus dan bagaimana ia rela disalib demi menebus dosa manusia. Abu Nawas yang dikenal suka menggoda dengan pertanyaan-pertanyaan tajam tersenyum melihat kerumunan tersebut. Ia maju dan berkata dengan sopan, "Wahai ibu biarawati, izinkan hamba bertanya. Ini semata ingin menambah ilmu, bukan hendak mencemooh." Sang biarawati yakin dengan ilmunya menjawab, "Silakan wahai Abu Nawas." Abu Nawas mengelus jenggotnya dan berkata, "Yesus yang kau sebut Tuhanmu itu apakah benar-benar Tuhan?" "Benar," jawab biarawati mantap. "Baiklah," kata Abu Nawas, "lalu mengapa Tuhanmu itu bisa ditangkap oleh manusia, bahkan disiksa dan disalib? Bukankah Tuhan semestinya maha kuasa dan tidak mungkin dikalahkan oleh makhluknya sendiri?" Seketika itu jamaat yang mendengar mulai saling berpandangan. Biarawati itu tersenyum berusaha tenang, kemudian menjawab, "Itu karena cintanya. Ia rela direndahkan demi menyelamatkan umat manusia." Abu Nawas mengangguk, "Jadi karena cinta, Tuhan rela ditangkap manusia, disiksa bahkan mati?" "Iya," jawab biarawati yakin. Abu Nawas lalu tersenyum lebar, menatap para jamaat dan berkata dengan lantang, "Kalau begitu seandainya di kampungku ada seorang raja yang karena cintanya kepada rakyat membiarkan dirinya ditangkap perampok dan dibunuh. Apakah raja itu pantas disebut raja yang hebat atau raja yang bodoh?" Semua jamaah terdiam. Biarawati itu memerah wajahnya, hendak menjawab namun lidahnya keluh. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang menahan tawa, ada yang termenung. Abu Nawas melanjutkan, "Tuhan seharusnya menyelamatkan manusia dengan kuasanya, bukan dengan membiarkan dirinya dipermalukan oleh manusia. Karena kalau begitu, siapa yang sesungguhnya yang lebih hebat, Tuhanmu atau manusia yang menangkapnya?" Hening semakin dalam. Jamaah tak ada yang bersuara. Sang biarawati hanya bisa menunduk. Abu Nawas tersenyum sopan lalu berkata, "Maaf bila hamba lancang, hamba pamit. Semoga kita semua diberi akal sehat dalam mencari kebenaran." Abu Nawas pergi meninggalkan kerumunan, sementara jamaah dan biarawati terdiam, merenungkan kata-katanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendapat laporan aneh dari penduduk desa di pinggir sungai. Mereka mengaku ketakutan karena seekor buaya putih raksasa muncul di setiap malam di sungai, bahkan disebut-sebut sebagai ratu para buaya. Penduduk takut buaya itu akan memangsa mereka. Raja pun mengumumkan sayembara. Barang siapa yang berhasil mengusir ratu buaya putih dari sungai akan diberi hadiah emas dan gelar kehormatan. Banyak orang kuat mencoba, tapi semuanya gagal karena buaya itu sangat besar dan buas. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk ikut serta. Ia berkata kepada raja, "Baginda, izinkan hamba mencoba, tapi dengan satu syarat. Hamba tidak akan menggunakan kekuatan, tapi hanya akal." Raja yang sudah terbiasa dengan kecerdikan Abu Nawas menyetujui syarat tersebut. Keesokan malamnya, Abu Nawas datang ke tepi sungai dengan membawa dua benda aneh, sebuah cermin besar dan sekarung penuh ikan busuk. Penduduk yang melihatnya kebingungan. "Apa yang akan dilakukan Abu Nawas dengan cermin dan ikan busuk?" tanya mereka. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tunggu saja, kalian akan melihat bagaimana Ratu Buaya itu kalah tanpa perlawanan." Setelah menyiapkan cermin di tepi sungai, Abu Nawas melemparkan ikan-ikan busuk itu ke dalam air. Bau ikan busuk langsung menyebar, dan tak lama kemudian muncul buaya putih raksasa dari sungai. Buaya itu membuka mulutnya lebar-lebar, siap menyerang Abu Nawas. Namun sebelum buaya itu sempat mendekat, ia melihat bayangan sendiri di cermin.
Buaya itu terkejut dan mengira ada buaya putih lain yang lebih besar di depannya. Karena takut, buaya itu mundur perlahan-lahan ke dalam sungai. Abu Nawas dengan tenang berkata, "Wahai Ratu Buaya Putih, kau lebih baik kembali ke kerajaanmu di dasar sungai. Kalau tidak, buaya putih besar di depanku ini akan merebut tahta kerajaanmu." Mendengar itu, buaya putih itu semakin ketakutan dan menyelam dalam-dalam, tak pernah muncul lagi. Penduduk desa bersorak gembira, sementara raja terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana kau bisa yakin buaya itu akan pergi hanya dengan cermin?" tanya baginda raja. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. "Semua makhluk takut pada bayangannya sendiri jika merasa ada yang lebih besar dan lebih kuat. Bahkan seekor buaya putih pun tidak mau mengambil risiko kehilangan tahtanya." Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kerajaan ada seorang menteri yang terkenal tolol tetapi sangat pandai menjilat raja. Menteri ini sering iri pada Abu Nawas karena kecerdikannya yang membuat raja kagum. Suatu hari, menteri tersebut ingin mempermalukan Abu Nawas di depan sang raja. "Baginda," kata sang menteri kepada raja, "hamba yakin Abu Nawas ini hanya pandai bicara, tapi sebenarnya dia tidak terlalu pintar. Baginda harus mengujinya." Raja yang selalu senang melihat kecerdikan Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, aku akan menguji dia, tapi kau harus terlibat di dalamnya." Menteri yang tolol itu menyetujui dengan percaya diri, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau menyelesaikan masalah ini. Menteri kami ingin tahu apakah kau bisa menghitung jumlah bintang di langit. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum kecil. Ia sudah tahu menteri itu ingin menjebaknya. "Tentu, Baginda, tapi saya butuh bantuan dari Pak Menteri ini." Menteri itu bingung, tapi ia tidak ingin terlihat bodoh di depan raja. "Bantuan apa, Abu Nawas?" tanyanya dengan nada sombong. "Saya akan menghitung jumlah bintang di langit malam ini," kata Abu Nawas. "Dan tugas Anda adalah memastikan saya tidak melewatkan satu pun bintang." Malam itu, Abu Nawas membawa menteri ke lapangan terbuka. "Pak Menteri, kita mulai menghitung bintang. Tolong pegang tangga ini dan awasi saya dari bawah. Kalau saya melewatkan satu bintang, segera beritahu saya." Menteri yang tidak tahu bahwa ia sedang dikerjai memegang tangga dengan serius. Abu Nawas naik ke atas tangga sambil pura-pura menunjuk ke langit dan berkata, "1, 2, 3. Tunggu, ada yang terlewat. Lihat, Pak Menteri." Menteri yang tolol itu melihat ke langit dengan penuh perhatian. "Di mana Abu Nawas? Saya tidak melihatnya." Abu Nawas menjawab, "Kalau begitu, saya harus mulai dari awal lagi. 1, 2, 3. Hal ini berlangsung selama berjam-jam, hingga menteri itu kelelahan. Tetapi Abu Nawas tetap berpura-pura menghitung. Akhirnya menteri itu tidak tahan lagi. "Abu Nawas, ini mustahil. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah bintang," teriaknya dengan penuh frustasi. Keesokan harinya, Abu Nawas melapor kepada raja. "Baginda, tugas saya sudah selesai." Raja bertanya dengan penasaran, "Lalu, berapa jumlah bintang di langit?" Abu Nawas menjawab, "Saya hampir selesai menghitung, Baginda, tetapi Pak Menteri menyatakan bahwa itu mustahil. Jadi saya rasa beliau lebih tahu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Menteri, kau benar-benar tolol. Ini pelajaran untukmu agar tidak menantang Abu Nawas lagi." Menteri yang tolol itu hanya bisa menunduk malu, sementara Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Sejak saat itu, menteri tersebut kapok untuk mengusik Abu Nawas lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia melihat sebuah kios kecil dengan papan bertuliskan "Tukang servis radio, dijamin beres, jika tidak uang kembali." Abu Nawas berhenti sejenak, membaca tulisan itu dengan seksama, lalu tersenyum lebar. Ia berpikir untuk menguji keahlian tukang servis tersebut.
Abu Nawas pulang ke rumah dan mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang bentuknya mirip radio. Dengan sedikit kreativitas, ia menambahkan beberapa tombol palsu dari kayu dan sebuah antena bengkok. Kotak itu kini terlihat seperti radio tua yang sudah rusak. Ia membawa radio itu ke kios tukang servis. Assalamualaikum, sapa Abu Nawas. Waalaikumsalam, Tuan. Silakan, ada yang perlu saya perbaiki? Jawab si tukang servis dengan ramah. Abu Nawas menyerahkan radio itu sambil berkata, radio ini sudah lama tidak menyala. Tolong perbaiki agar kembali berfungsi dengan baik. Tukang servis menerima radio itu, memperhatikan sebentar lalu bertanya, ini radio jenis apa ya? Kok kelihatannya unik sekali? Abu Nawas menjawab dengan serius, ini radio keluaran kuno, warisan nenek moyangku. Tetapi kalau kau berhasil memperbaikinya, aku akan memberimu bayaran ekstra. Tukang servis mulai membongkar radio tersebut. Ia memeriksa antena, tombol-tombol, dan bagian dalamnya. Namun semakin ia memeriksa, semakin bingung. Karena radio itu ternyata hanyalah kotak kayu kosong. Tuan, ini bukan radio, ini hanya kotak kayu, seru tukang servis. Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. Tidak mungkin, itu radio keluarga kami yang sangat berharga. Kalau kau tak bisa memperbaikinya, aku minta uangku kembali sesuai jaminan di papanmu. Tukang servis terdiam. Ia tak ingin kalah, lalu ia berkata, baiklah Tuan, beri aku waktu 1 hari untuk memperbaiki radio ini. Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali. Tukang servis menyerahkan radio itu sambil berkata, ini sudah selesai Tuan, saya berhasil memperbaikinya. Abu Nawas terkejut, bagaimana mungkin, apa yang kau lakukan? Tukang servis menjawab sambil tersenyum, saya memasang kembali semua komponen yang rusak, membersihkan antena dan menyelaraskan tombol-tombolnya. Sekarang radio ini dalam kondisi terbaik. Abu Nawas memeriksa radio itu lalu berkata, tapi kenapa tidak ada suara apapun? Tukang servis menjawab, karena radio ini jenis kuno Tuan. Radio ini hanya menyala jika pemiliknya bernyanyi sendiri. Silakan coba. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kecerdikan tukang servis tersebut. Baiklah, kau menang kali ini. Ini bayaranmu dan tambahan uang ekstra seperti janjiku. Tukang servis tersenyum puas, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, meskipun ia tidak berhasil menjebak tukang servis yang cerdik tersebut. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi sahabat baik dan sering berbagi cerita lucu. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk membuatku terhibur. Kali ini aku ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Bagaimana kalau kau menjadi raja selama sehari? Abu Nawas terkejut sekaligus curiga. Menjadi raja Baginda, hanya sehari? Raja tersenyum licik. Ya, hanya sehari. Tapi ingat, selama kau menjadi raja, kau harus menjalankan tugas dan menghadapi semua masalah kerajaan. Apakah kau berani? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Tentu saja Baginda, ini akan menjadi pengalaman yang menarik. Esok harinya, Abu Nawas resmi menjadi raja sehari. Ia duduk di singgasana menggunakan jubah kebesaran raja, lengkap dengan mahkota. Para pejabat istana pun menyambutnya dengan formalitas yang megah. Tak lama datanglah seorang rakyat mengadu. Wahai Raja Abu Nawas, tetangga saya mencuri kambing, mohon keadilan, kata si pengadu. Abu Nawas mengangguk dengan bijak. Tenang, aku akan mengadili masalah ini. Ia memanggil tetangga yang dituduh mencuri. Setelah mendengar kedua pihak berbicara, Abu Nawas berkata, baiklah, kambing ini akan kubawa pulang dulu untuk dipelajari lebih lanjut sifatnya. Jika kambing itu lebih menyukai salah satu dari kalian, berarti dia pemiliknya. Semua orang bingung, tapi Abu Nawas segera membawa kambing itu pulang dan menyimpannya di dapur istana. Lalu datang seorang menteri dengan wajah marah. Wahai Raja Abu Nawas, rakyat di daerahku menolak membayar pajak. Apa yang harus kulakukan? Abu Nawas berpikir sebentar, kemudian berkata,
Mudah saja, naikkan pajak mereka 2 kali lipat. Si menteri terkejut. Apa? Bukankah itu akan membuat mereka semakin marah? Abu Nawas menjawab, kalau begitu, mereka akan datang langsung ke istana untuk mengadu. Nanti aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Jadi kau tak perlu repot-repot lagi. Menteri itu pulang dengan bingung, sementara Abu Nawas tertawa dalam hati. Sebagai raja, Abu Nawas juga harus menghadiri jamuan makan siang bersama para bangsawan. Namun, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk memakan semua hidangan yang enak, yang biasanya hanya dinikmati oleh raja. Ketika para bangsawan bertanya tentang kebijakan pemerintah, Abu Nawas hanya menjawab, makan dulu, urusan kebijakan belakangan. Para bangsawan hanya bisa mengangguk, meskipun mereka merasa heran dengan gaya kepemimpinan Abu Nawas. Menjelang malam, Raja Harun al-Rasyid kembali ke istana untuk melihat bagaimana Abu Nawas menjalankan tugasnya. Abu Nawas, bagaimana rasanya menjadi raja sehari? Tanya raja sambil tersenyum. Abu Nawas dengan wajah serius menjawab, Baginda, menjadi raja itu sungguh melelahkan. Saya harus memakan hidangan mewah, menyelesaikan masalah pelik, dan bahkan membawa pulang kambing rakyat. Sungguh berat tugas ini. Raja tertawa terbahak-bahak. Kau memang pandai bersiasat, Abu Nawas. Tapi ingat, kau harus mengembalikan kambing itu. Abu Nawas tersenyum licik. Tentu saja, Baginda. Tapi izinkan saya menikmatinya semalam saja, agar saya benar-benar merasa seperti raja sejati. Semua orang di istana pun tertawa, sementara Abu Nawas pulang dengan membawa kambing titipan yang lezat untuk jamuan di rumahnya. Dan begitulah Abu Nawas membuktikan bahwa menjadi raja sehari bisa menjadi pengalaman yang penuh kelucuan dan kepintaran. Kisah selanjutnya. Suatu sore, Abu Nawas berjalan melewati sebuah sumur tua di tepi desa yang sudah lama dikenal angker. Konon sumur itu dihuni oleh seorang jin wanita yang sering menggoda para lelaki dengan rayuan manisnya. Tapi sebagai orang yang cerdik, Abu Nawas merasa tertantang untuk menghadapinya. Ketika Abu Nawas mendekati sumur tua itu, tiba-tiba terdengar suara merdu dari dalam sumur. Wahai Abu Nawas, kau tampan sekali. Suaramu terdengar gagah dan menawan. Tidakkah kau ingin melihatku lebih dekat? Abu Nawas tersenyum geli dan berkata dengan suara lantang, Wahai jin cantik, apakah kau tidak pernah melihat orang tampan seperti aku sebelumnya? Jin wanita itu tertawa kecil, suaranya begitu manis. Oh tidak Abu Nawas, kau adalah orang yang paling istimewa. Masuklah ke sumur ini, dan kita bisa hidup bersama. Aku akan membuatkanmu minuman lezat dan memanjakanmu setiap hari. Abu Nawas mengusap dagunya, berpura-pura tertarik. Minuman lezat terdengar menggoda, tapi aku takut kau tidak bisa memasak dengan baik. Apa kau pernah membuat rendang atau paling tidak teh manis? Jin wanita itu terdiam sejenak, terjebak dengan pertanyaan Abu Nawas, kemudian berkata, Aku bisa mempelajarinya demi dirimu Abu Nawas, asal kau mau turun kemari. Aku akan belajar semua masakan kesukaanmu. Abu Nawas tersenyum licik. Begini saja, kalau kau benar-benar ingin menunjukkan cintamu padaku, naiklah ke atas dan bawakan teh manis yang harum dan manis. Kalau tidak bisa, sebaiknya kau menyerah. Jin wanita itu kebingungan, merasa tersudut. Maaf Abu Nawas, aku tak bisa meninggalkan sumur ini, tapi kumohon turunlah ke sini dan kita akan hidup bahagia. Abu Nawas pun mengeluh, pura-pura merajuk. Sayang sekali, padahal aku sudah ingin menikahimu. Aku butuh jin yang bisa memenuhi permintaanku. Kalau begitu, aku pergi saja. Mungkin aku akan menemukan sumur lain yang dihuni oleh jin yang lebih terampil. Mendengar itu, jin wanita pun menyerah. Tunggu Abu Nawas, baiklah, kau menang. Aku hanya jin sumur tua yang kesepian dan suka menggoda. Kau memang cerdik dan tak mudah tertipu. Pergilah, dan jangan ceritakan ini pada siapapun. Abu Nawas tertawa bahak-bahak sambil menjauh dari sumur. Baiklah, wahai jin, anggap saja ini rahasia kecil kita.
Tapi lain kali kalau mau merayu orang, belajarlah memasak dulu. Sejak hari itu, sumur tua itu tak lagi mengeluarkan suara. Para warga pun kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil mengerjai jin wanita sumur tua tanpa sedikit pun gentar. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu lagi," kata raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan keisengan raja menunduk hormat. "Silakan Baginda, apa yang ingin Baginda tanyakan kali ini?" Raja berpikir sejenak kemudian berkata, "Pertanyaannya sederhana Abu Nawas, berapa banyak bulu di jangkutku?" Abu Nawas terkejut mendengar pertanyaan yang aneh itu, tetapi ia tetap berusaha terlihat tenang. "Baginda, ini pertanyaan sangat sulit. Saya perlu waktu untuk memikirkan jawabannya." Abu Nawas pulang ke rumah dan mulai berpikir keras. Ia mencoba mencari cara untuk menghitung bulu jangkut raja tanpa harus mendekati wajahnya yang begitu angker. Tetapi setelah semalam suntuk berpikir, ia tetap tidak menemukan solusi. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke istana dengan rencana licik. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap raja dengan wajah serius. Raja yang sudah tidak sabar bertanya, "Abu Nawas, apakah kau sudah tahu berapa jumlah bulu di jangkutku?" Abu Nawas mendesah berat dan tiba-tiba mulai menangis. Raja terkejut melihat reaksinya. "Kenapa kau menangis, Abu Nawas? Apa pertanyaanku terlalu sulit?" Sambil terisak, Abu Nawas menjawab, "Baginda, saya sangat sedih karena merasa tidak pantas untuk menghitung bulu janggut Baginda yang mulia. Janggut Baginda begitu istimewa dan suci, sehingga siapa saya untuk menghitungnya? Saya hanya rakyat jelata, tidak layak untuk mengetahui rahasia besar seperti itu." Raja terdiam, ia tidak menyangka pertanyaannya akan membuat Abu Nawas begitu emosional. Dengan nada lembut, Raja berkata, "Abu Nawas, kau memang orang yang sangat bijaksana. Kau tidak perlu menjawab pertanyaanku. Aku tahu bahwa kau telah memberikan jawaban terbaik." Abu Nawas diam-diam tersenyum di balik tangisannya. Ia berhasil lolos dari pertanyaan sulit Raja dengan cara yang tak terduga. Sejak saat itu, Raja tidak lagi memberikan jawaban aneh-aneh kepada Abu Nawas, takut melihatnya menangis lagi. Dan tentu saja Abu Nawas tertawa dalam hati setiap kali mengingat kejadian tersebut. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dikejutkan dengan teriakan istrinya dari dalam rumah. "Abu Nawas, cepat ke sini, ada ular besar masuk ke dalam rumah," teriak sang istri panik. Abu Nawas yang sedang bersantai langsung melompat dari kursinya. Dengan wajah serius, ia masuk ke dapur dan melihat seekor ular besar melingkar di sudut. Alih-alih panik, Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Ini kesempatan bagus untuk menunjukkan kecerdasanku." Istrinya yang ketakutan bertanya, "Apa yang kau rencanakan, Abu Nawas? Jangan-jangan kau malah ingin memelihara ular itu?" Abu Nawas menggeleng, "Tenang saja, aku punya cara yang sangat cerdas untuk mengusirnya." Ia kemudian mengambil satu kantong beras, seikat bawang merah, dan sebatang sapu lidi. Dengan barang-barang itu, Abu Nawas mendekati ular tersebut sambil berbicara, "Wahai ular, aku tahu kau datang ke sini bukan untuk menakuti kami. Kau pasti lapar kan? Nah, aku punya tawaran untukmu." Sang istri melongo melihat suaminya berbicara dengan ular. "Abu, kau serius berbicara dengan ular? Apa kau pikir dia bisa mengerti?" Abu Nawas hanya mengangguk dengan percaya diri. Ia kemudian melanjutkan, "Kau pasti suka makan enak. Nah, aku akan memberimu nasi dari beras ini dan bawang merah sebagai pelengkap. Tapi kau harus janji pergi dari rumahku setelah makan." Tentu saja ular itu tidak merespon. Namun, Abu Nawas tetap berlagak serius. Ia menaruh beras dan bawang di depan ular, lalu pura-pura menunggu respon. Sang istri mulai kehilangan kesabaran. "Aku tidak sabar melihat akal-akalanmu ini gagal, Abu," protes sang istri. Tiba-tiba Abu Nawas berteriak, "Lihat istriku, ular itu mengangguk tanda setuju."
Padahal ular itu hanya menggerakkan kepalanya sedikit karena terganggu oleh Abu Nawas. Sebelum sang istri sempat protes lebih lanjut, Abu Nawas mengambil sapu lidi dan dengan gerakan dramatis ia berkata kepada ular, "Baiklah, sekarang aku akan membantumu menemukan jalan keluar." Ia mulai memukul-mukul lantai dengan sapu lidi sambil menggiring ular itu keluar dari dapur. Karena takut dengan suara keras dan gerakan sapu, ular itu pun perlahan merayap keluar rumah. Ketika ular sudah pergi, Abu Nas berdiri dengan bangga. "Lihat istriku, aku berhasil mengusir ular tanpa membunuhnya. Ini bukti kecerdasanku." Sang istri hanya bisa geleng-geleng kepala. "Kau memang licik, Abu, tapi setidaknya ular itu sudah pergi." Setelah itu, Abu Nas berjalan keluar rumah sambil berkata, "Hei ular, lain kali kalau lapar, cari rumah tetangga saja." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba, ia melihat seorang saudagar kaya yang terkenal serakah dan suka memanfaatkan orang lain untuk mengumpulkan harta. Saudagar itu melihat Abu Nawas dan menyapanya dengan nada meremehkan. "Hai Abu Nawas, ku dengar kau selalu punya cara untuk mendapatkan uang. Apa kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya?" ejek saudagar itu. Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Tentu Tuan Saudagar, bagaimana kalau aku menjual sebuah bangunan yang sangat besar dan mewah padamu? Bahkan tempat ini tak ternilai harganya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, saudagar itu langsung tertarik. "Apa? Bangunan mewah? Di mana itu? Cepat katakan. Aku akan membelinya jika benar-benar berharga," katanya dengan mata berbinar. Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Baiklah, ikuti aku ke pusat kota. Bangunan itu terletak di sana dan semua orang mengaguminya." Abu Nawas lalu membawa saudagar itu ke masjid besar yang terletak di tengah kota. Ketika tiba di depan masjid, Abu Nawas berkata, "Nah, inilah bangunannya. Masjid ini besar dan kokoh, selalu ramai dikunjungi orang setiap hari. Jika kau membelinya, maka semua orang akan menghormatimu." Saudagar itu melihat bangunan masjid dengan penuh kagum. Benar juga, masjid ini memang terlihat megah dan banyak orang datang ke sini. "Kalau aku memiliki masjid ini, aku semakin disegani," katanya sambil menggosok-gosok tangannya penuh antusias. Abu Nawas lalu menawarkan harga yang sangat tinggi. "Baiklah, masjid ini kuberikan padamu dengan harga 100 keping emas," katanya dengan senyum lebar. Tanpa pikir panjang, saudagar itu setuju dan membayar Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas bergegas pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan sombong, berpikir akan menagih sewa dari orang-orang yang datang. Namun ketika ia tiba di sana, orang-orang di masjid mulai berteriak marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan properti pribadi." Saudagar itu kebingungan, ia pun berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, ia langsung marah. "Abu Nawas, kau menipuku. Kau jual masjid padaku padahal itu milik umum." Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tuan saudagar, kau yang terlalu serakah. Bukankah sudah kukatakan, ini tempat yang tak ternilai harganya dan dihormati semua orang. Namun niatmu hanyalah untuk pamer kekayaan. Lagi pula, masjid ini memang tidak bisa dijual. Kau yang salah mengartikan ucapanku." Mendengar itu, saudagar itu hanya bisa terdiam dan sadar bahwa keserakahannya telah mempermalukannya. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas dan keserakahan saudagar yang akhirnya menerima pelajaran berharga dari kelicikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja memutuskan ingin menjahili Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan berkata dengan suara serius, "Abu Nawas, aku sudah lama berpikir. Rasanya kamu selalu bebas melakukan hal-hal aneh dan lucu. Sebagai raja, aku berhak mencoba cara baru untuk mendisiplinkan rakyatku. Bagaimana jika hari ini kau yang mendapat hukumanku?"
Abu Nawas tentu saja hanya tersenyum licik mendengar tantangan itu. Ia pun menjawab, "Baik, Baginda. Tapi sebagai rakyat, aku juga punya hak. Kalau aku menurut, maka bolehkah aku memintamu ikut merasakan hukuman jika aku berhasil melakukan perintahmu?" Raja yang percaya diri langsung menjawab, "Baik, aku terima tantanganmu, Abu Nawas. Tapi hukuman seperti apa yang kau inginkan untuk dirimu?" Abu Nawas tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum lebar dan berkata, "Begini, Baginda, hukuman saya sederhana saja. Kita akan sama-sama mencoba merasakan apa itu hidup susah seperti rakyat. Kita akan berdiri di alun-alun istana dan tidak boleh makan atau minum apapun hingga tengah malam." Raja tertawa kecil merasa hukuman itu mudah. "Itu saja. Baiklah, aku terima hukuman ini." Mereka berdua pun berdiri di alun-alun istana. Tak lama, orang-orang berkumpul untuk melihat Raja dan Abu Nawas yang menghukum diri mereka sendiri. Abu Nawas pura-pura merenung sambil sesekali menghela napas panjang dengan wajah sedih, membuat orang-orang bertanya apa yang terjadi. Ketika malam mulai larut dan perut Raja mulai keroncongan, Abu Nawas menatap langit dan berkata keras-keras, "Astagfirullah, Baginda, aku tidak kuat lagi. Hukuman ini benar-benar kejam." Raja yang mulai lapar pun berkata, "Abu Nawas, kau benar. Hukuman ini memang kejam. Tapi aku adalah raja. Masa aku harus merasakan ini?" Abu Nawas yang mendengar itu tersenyum lebar dan langsung menjawab, "Tepat sekali, Baginda. Seorang raja seharusnya tahu betapa susahnya menjadi rakyat biasa yang tidak makan karena tidak mampu. Karena itu, Baginda kini telah belajar apa itu rasa lapar. Jika Baginda tidak kuat, artinya Baginda harus benar-benar mengerti penderitaan rakyat." Raja terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas telah membuatnya merasakan hukuman yang sebenarnya untuk membuka mata hatinya. Semua orang pun tertawa kecil, sementara Raja hanya bisa tersenyum lemas merasa dikerjai. Sejak saat itu, Raja berjanji akan lebih memahami kesusahan rakyatnya, dan tentu saja lebih berhati-hati jika ingin memberi hukuman kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan sebuah perintah yang unik. Sang Raja yang terkenal suka melihat hal-hal baru ingin menguji kemampuan seni Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau melukis wajahku. Tapi ingat, lukisan ini harus benar-benar indah dan persis seperti wajahku yang gagah ini. Jika kau gagal, kau tahu hukuman apa yang menantimu." Abu Nawas menelan ludah. Ia bukan pelukis, dan dia sadar betul bahwa melukis wajah raja dengan sempurna adalah tugas yang mustahil. Namun dia tak mungkin menolak perintah sang raja. Lalu sambil tersenyum cerdik, Abu Nawas berkata, "Ampun, Baginda. Hamba akan melaksanakan tugas ini sebaik mungkin. Izinkan hamba mengambil waktu sehari penuh." Raja setuju dan Abu Nawas segera pulang ke rumah, memikirkan ide cerdik yang bisa menyelamatkannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kanvas besar yang tertutup kain. Wajahnya penuh percaya diri. Sementara Raja dan para pejabat penasaran menantikan hasil karya Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas, tunjukkanlah lukisan wajahku," seru Raja dengan penuh antusias. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kain penutup kanvasnya. Namun, alangkah terkejutnya, semua orang melihat bahwa di atas kanvas itu hanya ada sebuah cermin besar yang memantulkan wajah Raja sendiri. Para pejabat terdiam, dan Raja langsung berkata, "Abu Nawas, apa maksudnya ini? Ini hanya sebuah cermin, bukan lukisan." Abu Nawas menunduk sopan dan berkata, "Ampun, Baginda. Hamba pikir tidak ada cara yang lebih sempurna untuk menangkap ketampanan dan kegahan Baginda, selain dengan menunjukkan wajah Baginda yang sesungguhnya. Lukisan yang paling sempurna adalah cerminan diri Baginda sendiri." Raja terdiam sesaat, lalu tersenyum lebar sambil tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik.
Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga membuatku tertawa. Aku akui, tak ada lukisan yang bisa menandingi diriku sendiri. Para pejabat ikut tertawa dan raja dengan senang hati melepaskan Abu Nawas tanpa hukuman. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana.
Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Hamba siap Paduka yang mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai.
Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja mendengar desas-desus tentang sebuah ajian legendaris yang disebut Rawa Rontek. Menurut cerita, siapapun yang menguasai ajian ini akan mendapatkan keabadian dan tak akan pernah bisa mati. Tertarik dengan gagasan keabadian, raja memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," panggil raja dengan penuh semangat. Abu Nawas yang sedang menikmati teh di taman istana segera datang dan memberi hormat kepada raja. "Ada apa, Baginda? Apakah ada yang bisa saya bantu?" Raja tersenyum penuh semangat dan berkata, "Abu Nawas, aku mendengar tentang sebuah ajian legendaris yang disebut Rawa Rontek. Katanya, siapapun yang menguasai ajian ini akan menjadi abadi. Aku ingin kamu mencarinya untukku." Abu Nawas mengangkat alisnya berpikir sejenak. "Baginda, ajian seperti itu terdengar sangat luar biasa. Namun, mencarinya mungkin bukan perkara mudah. Apa Baginda yakin ingin memilikinya?" Raja mengangguk tegas. "Tentu saja, Abu Nawas. Bayangkan saja, dengan ajian itu aku bisa memerintah selamanya dan membawa kejayaan abadi bagi kerajaan ini." Abu Nawas tersenyum berpikir cepat tentang bagaimana cara mengatasi permintaan raja ini. "Baiklah, Baginda. Saya akan mencari ajian Rawa Rontek untuk Baginda. Namun saya perlu waktu dan mungkin beberapa percobaan untuk memastikan keasliannya." Raja mengangguk setuju. "Tentu, Abu Nawas. Ambillah waktu yang kamu butuhkan. Aku percayakan tugas penting ini padamu." Abu Nawas lalu pergi dari istana dengan misi mencari ajian Rawa Rontek. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan sebuah gulungan kertas yang tampak kuno dan usang. "Baginda," kata Abu Nawas dengan serius, "saya telah menemukan ajian Rawa Rontek, tapi ada syarat penting untuk menguji keasliannya." Raja terlihat sangat tertarik. "Apa syaratnya, Abu Nawas?" Abu Nawas menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Baginda harus meminum ramuan khusus ini di depan semua menteri dan prajurit. Setelah itu, Baginda harus membiarkan saya menguji ajian ini dengan cara yang lebih ekstrim." Raja yang sangat bersemangat tentang keabadian setuju tanpa ragu. Di hadapan semua menteri dan prajurit, Raja meminum ramuan yang diberikan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, Abu Nawas mendekati raja dengan pisau tumpul yang ia bawa. "Baginda, untuk menguji keabadian Baginda, saya akan mencoba memotong sehelai rambut Baginda.
kata Abu Nawas dengan wajah serius. Raja yang merasa sedikit gugup tetapi yakin mengangguk. Abu Nawas mulai mencoba memotong rambut baginda raja dengan pisau tumpul itu. Pisau itu tidak mampu memotong rambut raja sama sekali karena tumpulnya pisau tersebut. Baginda, ajian ini benar-benar bekerja, seru Abu Nawas dengan penuh semangat. Semua orang di sana tertawa terbahak-bahak melihat pisau tumpul yang digunakan oleh Abu Nawas. Raja pun akhirnya ikut tertawa, menyadari lelucon cerdik dari Abu Nawas. Abu Nawas, kamu benar-benar cerdik dan lucu, kata raja sambil tertawa. Aku mengerti maksudmu. Mungkin keabadian bukanlah sesuatu yang bisa kita cari dengan cara yang mudah. Terima kasih telah mengajarkan aku dengan cara yang menghibur. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya ketika seorang pedagang kaya lewat di depan rumah. Pedagang itu baru saja pulang dari perjalanan panjang dan tampak kelelahan. Sambil memandang langit, pedagang itu berkata, "Andai saja aku punya sesuatu yang indah untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Aku sudah membeli banyak barang, tapi rasanya masih ada yang kurang." Mendengar itu, ide cerdik pun langsung muncul di benak Abu Nawas. Dia menatap bulan yang bersinar terang di langit malam, dan dengan wajah penuh keseriusan berkata kepada pedagang, "Wahai tuan, kebetulan sekali, aku punya sesuatu yang sangat indah dan langka. Apakah kau ingin membelinya?" Pedagang itu penasaran. "Apa yang kau tawarkan, Abu Nawas?" Abu Nawas menunjuk ke arah bulan di langit. "Aku akan menjual bulan padamu. Lihatlah betapa indah dan cerahnya. Jika kau memiliki bulan ini, semua orang akan iri padamu." Pedagang itu terkejut dan terheran-heran. "Bulan? Bagaimana mungkin kau bisa menjual bulan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Kenapa tidak? Aku punya hak untuk menjualnya. Tak ada seseorang pun di kota ini yang pernah mengklaim bulan sebagai milik mereka. Jadi, sekarang aku menawarkannya padamu. Bulan ini akan membuatmu terkenal di seluruh penjuru negeri." Pedagang itu meskipun sedikit ragu, mulai tergoda. "Berapa harganya?" Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, seolah-olah sedang menghitung nilai bulan. "Karena ini benda yang sangat langka, aku akan memberimu harga spesial, hanya 1.000 dinar." Pedagang itu termenung sejenak. Namun, karena terpesona oleh ide memiliki bulan, dia setuju. "Baiklah, ini 1.000 dinar," katanya sambil menyerahkan kantong penuh uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas dengan tenang mengambil uang itu, lalu berkata, "Bulan itu sekarang milikmu. Jangan lupa untuk selalu melihatnya setiap malam." Setelah pedagang itu pergi, seorang tetangga yang melihat kejadian itu mendekati Abu Nawas sambil tertawa. "Abu Nawas, bagaimana mungkin kau bisa menjual bulan? Kau pasti hanya bercanda." Abu Nawas hanya tersenyum lebar. "Bukan bercanda, aku hanya menjual sesuatu yang indah yang bisa dinikmati semua orang. Bulan tidak butuh dimiliki, tapi siapa bilang tidak bisa dijual." Malamnya, pedagang itu dengan bangga menunjukkan bulan pada keluarganya. "Lihat, sekarang aku adalah pemilik bulan." Namun keluarganya hanya bisa tertawa terbahak-bahak mendengar cerita anehnya. Pedagang itu pun akhirnya sadar bahwa dia telah dibodohi oleh kecerdikan Abu Nawas. Keesokan harinya, pedagang kembali menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, kau menipuku. Kau menjual bulan yang bukan milikmu." Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Wahai tuan, bukankah bulan itu masih bersinar setiap malam? Kau bisa menikmatinya setiap hari tanpa harus merawatnya. Dan orang-orang tetap akan mengaguminya. Bukankah itu kesepakatan yang sangat bagus?" Pedagang itu hanya tersenyum masam dan mengakui bahwa Abu Nawas telah menang lagi dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Wajah sang raja tampak serius, tidak seperti biasanya. Abu Nawas yang selalu cerdik sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Abu Nawas,
kata raja dengan nada berat. Ada masalah besar. Raja Jin dari Irak telah menantangku untuk sebuah pertarungan. Jika aku tidak mengirimkan seseorang petarung yang hebat, dia akan menghancurkan kerajaanku. Abu Nawas terkejut. Raja Jin? Astagfirullahaladzim. Kenapa tuanku tidak mengirim pasukan saja? Raja Harun al-Rasyid tersenyum tipis. Jin berbeda dengan manusia. Hanya seseorang yang memiliki kecerdikan luar biasa yang bisa mengalahkan mereka. Jadi, aku memilihmu, Abu Nawas. Abu Nawas langsung merasa was-was. Menghadapi jin saja sudah menakutkan, apalagi raja mereka. Tapi karena perintah sang raja, Abu Nawas tidak bisa menolak. Dengan berat hati, ia menerima tantangan tersebut. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dibawa ke padang pasir di perbatasan Irak, tempat di mana Raja Jin menunggu. Begitu Abu Nawas tiba, angin kencang berhembus dan langit menjadi gelap. Di depan Abu Nawas muncul sosok raksasa setinggi pohon kelapa, bersisik dan bercahaya merah menyala. Dialah Raja Jin Irak. Siapa kau, manusia kecil? Apakah kau yang diutus Raja Harun al-Rasyid untuk melawanku? Suara Raja Jin menggema seperti guntur di langit. Abu Nawas masih takut mencoba tetap tenang. Betul, aku yang dikirim. Tapi kita tak perlu bertarung dengan kekerasan. Aku menawarkan permainan yang lebih seru. Raja Jin tampak penasaran. Permainan? Apa yang bisa kau tawarkan, manusia lemah? Dengan cepat Abu Nawas berkata, kita bertarung menggunakan kecerdikan. Siapa yang bisa mengalahkan akal orang lain, dia yang menang. Bagaimana? Berani? Raja Jin tertawa keras. Aku suka tantangan. Katakan, apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas memikirkan cara paling aman untuk mengalahkan Raja Jin. Baiklah, begini permainannya. Kau harus berubah menjadi apapun yang kuminta. Dan aku juga akan berubah sesuai permintaanmu. Siapa yang tidak bisa berubah menjadi yang diminta, dia yang kalah. Raja Jin setuju. Kau dulu yang mulai, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, Raja Jin. Aku ingin kau berubah menjadi seekor nyamuk kecil. Raja Jin merasa ini tantangan mudah. Dalam sekejap, tubuh raksasa Raja Jin menyusut, berubah menjadi nyamuk kecil yang berputar-putar di sekitar kepala Abu Nawas. Bagaimana? Lihat, aku bisa, kata Raja Jin, yang kini berbicara dalam suara kecil seperti dengungan nyamuk. Abu Nawas dengan cepat mengayunkan tangannya dan menjepit nyamuk itu dengan jari-jarinya. Nah, sekarang kau tertangkap, kata Abu Nawas sambil tertawa. Raja Jin marah dan segera berubah kembali ke wujud aslinya. Kau licik, Abu Nawas. Tapi sekarang giliranku. Aku ingin kau berubah menjadi asap dan lenyap. Abu Nawas mulai panik. Bagaimana caranya berubah menjadi asap? Tapi tiba-tiba dia mendapat ide cerdik. Baiklah, kata Abu Nawas. Tapi kau harus tutup matamu dulu, agar kau tidak melihatku berubah menjadi asap. Raja Jin yang tidak curiga menurutinya dan menutup matanya. Dengan cepat Abu Nawas berlari secepat kilat menjauh dari tempat itu, meninggalkan Raja Jin yang menunggu dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, Raja Jin membuka matanya dan terkejut melihat Abu Nawas sudah hilang. Hei, kemana dia? Seru Raja Jin. Dari kejauhan Abu Nawas berteriak. Aku sudah berubah menjadi asap dan lenyap, wahai Raja Jin. Raja Jin terperanjat. Apa? Bagaimana mungkin? Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Aku mengakui kekalahanku. Akhirnya Raja Jin mundur dan tidak pernah lagi menantang Raja Harun al-Rasyid. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke istana dengan kemenangan yang gemilang. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikannya yang luar biasa. Suatu hari, raja yang terkenal sering memberi perintah aneh-aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, raja berkata, Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu. Abu Nawas bertanya dengan hati-hati, tugas apa tuanku?
Raja mengangkat tangan dan berkata dengan nada serius, "Aku ingin kau menangkap petir saat hujan turun. Aku ingin melihat kekuatanmu yang legendaris." Abu Nawas terperangah, tapi ia segera menyadari bahwa ini adalah salah satu ujian dari raja yang ingin mengerjainya. Sambil berpikir cepat, ia tersenyum licik dan berkata, "Baik, tuanku, hamba siap melaksanakan perintah ini. Tapi ada satu hal yang hamba butuhkan." Raja penasaran, "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana, karena petir hanya bisa ditangkap dengan rantai emas. Dan hamba butuh pasukan istana yang akan membantu menahan rantai emas tersebut saat petir datang." Raja terkejut mendengar permintaan itu. "Mengapa kau butuh rantai emas dan pasukan?" tanyanya. Abu Nawas dengan cerdas menjawab, "Petir itu sangat kuat, tuanku. Kalau aku menangkapnya sendiri tanpa rantai emas dan bantuan pasukan, pasti aku akan terbakar oleh kekuatan petir. Tapi kalau ada rantai emas dan pasukan, maka petir akan tertarik ke rantai itu dan bisa ditangkap dengan aman." Raja terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Ia tahu memberikan rantai emas sebesar itu akan membuat istana rugi, apalagi melibatkan pasukan hanya untuk menangkap petir. Tapi ia juga tidak mau kalah dalam permainan ini. Setelah beberapa saat, Raja akhirnya berkata, "Baiklah, Abu Nawas, aku setuju memberikan rantai emas dan pasukan. Tapi ingat, jika kau gagal menangkap petir, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik. "Hamba siap, tuanku," jawabnya dengan percaya diri. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun di kota, dan petir menyambar-nyambar di langit. Abu Nawas bersama pasukan istana berbaris di lapangan, membawa rantai emas besar yang dijanjikan raja. Saat petir menyambar dengan keras, Abu Nawas berpura-pura berteriak kepada pasukannya, "Siap semuanya! Pegang erat rantainya, petir itu akan datang." Tiba-tiba kilat menyambar dari kejauhan, dan Abu Nawas melihat kesempatan untuk menjalankan triknya. Ia dengan cepat berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan lepaskan rantainya, atau kita semua akan celaka." Para pasukan yang ketakutan segera melepaskan rantai emas dan lari ketakutan. Sementara Abu Nawas berpura-pura mengejar petir yang tidak pernah bisa ditangkap. Saat kembali ke istana, Raja bertanya dengan penuh harap, "Abu Nawas, apakah kau berhasil menangkap petir?" Dengan wajah pura-pura penuh penyesalan, Abu Nawas menjawab, "Maaf, tuanku, hamba hampir menangkap petir. Tetapi pasukan yang memegang rantai ketakutan dan melepaskannya. Akhirnya petir pun kabur." Raja menghela nafas, tapi tahu bahwa Abu Nawas lagi-lagi berhasil lolos dari perintah mustahilnya. Ia tak bisa menghukum Abu Nawas karena semuanya berjalan sesuai rencana, meski tentu saja tak ada petir yang bisa tertangkap. Dengan tertawa kecil, Raja berkata, "Baiklah, Abu Nawas, kali ini aku biarkan kau lolos. Tapi ingat, lain kali kau harus benar-benar menangkapnya." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan menjawab, "Tentu, tuanku, lain kali hamba pasti lebih siap." Kisah selanjutnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.